Melanjutkan kisah sebelumnya, God Emperor. Chapter 33. Zhang Ruochen mencabut Flash Shining Sword dan dengan cepat menusuknya lagi. Pedang itu menembus celah di antara cakar kucing hitam raksasa itu dan mengenai gelabelanya. Ini membuat suara logam menabrak dan beberapa percikan muncul. Flash Shining Sword adalah lengan bela diri asli kelas 4. Namun, itu tidak bisa mematahkan pertahanan kucing itu. Budidaya kucing tidak sekuat itu. Itu tidak lebih kuat dari seorang pejuang di Downstate of the Yellow Realm. Mengapa ia memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa? Haha, meskipun saya satu alam yang lebih rendah dari Anda, ketidakmampuan saya, teknik bela diri yang hebat, dan cara yang penuh dengki dapat membantu saya mengalahkan mereka yang 3 alam lebih tinggi dari saya. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan seorang pejuang di penyelesaian alam kuning tidak bisa mengalahkanku. Anak muda, pergilah ke neraka. Meong. Kucing hitam raksasa itu kembali menyerbu Zhang Ruochen dan melompat setinggi 2 meter. Ia membuka mulut besarnya dan mencoba menggigit bahu Zhang Ruochen. Pedang plum pemecah suci. Ki asli mengalir di seluruh tubuh Zhang Ruochen. Dia mengayunkan pedangnya pada kucing itu. Sementara itu, pedang itu telah mematahkan 7 pedang nafas. Ketika Flash Shining Sword berada tepat di depan kucing itu, 7 sword brites berkumpul dan mengenai dagu kucing itu. Kucing itu menjerit lagi dan jatuh ke tanah. Au, itu menyakitkan. Anak muda, mengapa Anda memiliki kekuatan yang begitu kuat? Anda baru saja berada di Medium State of the Yellow Realm. Bagaimana Anda bisa melepaskan kekuatan seorang pejuang dalam penyelesaian? Petik 2. Apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang memiliki kualitas fisik yang bagus? Jika kita berada di alam yang sama, saya mungkin akan lebih lemah dari Anda. Namun, saya memiliki alam yang lebih tinggi dari Anda sekarang. Anda tidak cukup mampu untuk melawan saya, kata Zhang Ruochen dengan pedang di tangannya. Kucing itu memang kuat. Jika mereka berada di alam yang sama, Zhang Ruochen hampir tidak bisa mengalahkannya karena kekuatannya yang tidak bisa dihancurkan. Menjadi abadi. Tidak ada pedang atau tombak yang bisa memotongnya. Melihat Zhang Ruochen semakin dekat, ia berkata, anak muda, karena kita berdua tidak bisa mengalahkan satu sama lain, mengapa kita masih harus bertarung? Kami akan membuang-buang waktu jika kami terus bertengkar. Mengapa kita tidak duduk dan berbicara dengan damai? Petik 2. Kekuatan pertahanan kucing itu begitu kuat bahkan Flash Shining Sword tidak bisa mematahkan pertahanan tubuhnya. Jika mereka terus bertarung, Zhang Ruochen hanya bisa mengalahkannya daripada membunuhnya. Zhang Ruochen berhenti dan berkata, jika Anda dapat menjawab beberapa pertanyaan saya, kita mungkin bisa berbicara dengan damai untuk saat ini. Kucing itu duduk di tanah dengan perut menonjol. Ia berkata dengan nyaman, silakan. Saya tahu segalanya dari 100.000 tahun yang lalu dan dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam 100.000 tahun mendatang. Apakah Anda ingin mengetahui sesuatu di langit atau di bawah tanah, atau dimanapun di bumi? Tidak ada yang saya tidak tahu. Mengapa Sein Mongsumi menyegelmu di grafik kayu yin yang? Tanya Zhang Ruochen. Nah, itu ceritanya panjang. Saat itu, saya telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Biksu Suci Sumi mengira aku berdosa. Jadi dia menyegelku. Kata kucing itu, dengan telinga besarnya yang sedikit gemetar dan matanya berputar. Kejahatan mengerikan macam apa? Kata Zhang Ruochen. Saya telah membunuh jutaan orang, memicu bencana manusia, membunuh naga dan mengeluarkan kantong empedu mereka, membakar langit dan lautan ya, saya pikir itu saja. Kata kucing itu. Zhang Ruochen menatap tubuh gemuk kucing itu dan berkata, yah, kamu tidak terlihat seperti pembunuh. Iya, Anda membaca pikiran saya, biksu itu tidak masuk akal. Dia menghukum saya secara tidak benar dan menyegel saya dalam grafik itu. Aku bahkan tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Kucing itu berbaring di tanah, menggelengkan kepalanya, dan mendesah dengan perutnya yang menjulur keluar. Zhang Ruochen berkata, mereka yang tidak terlihat seperti orang jahat terkadang bisa berubah menjadi sangat jahat. Begitu pula, mereka yang tidak terlihat seperti orang baik terkadang bisa melakukan hal-hal hebat. Saya hanya seekor kucing. Tolong jangan menilai saya atau salah paham terhadap saya Hei. Anak muda, apa yang kamu lakukan? Tanya kucing itu. Fiu, kucing itu telah disegel lagi di grafik kayu yin yang. Seperti yang diharapkan, kekuatan grafik kayu yin yang bisa membuatmu tertekan. Sekarang saya adalah pemilik grafik ini. Jadi selama saya mau, saya bisa menyegel Anda di grafik. Zhang Ruochen tersenyum dengan grafik di tangannya. Pemuda, Anda harus tetap tenang dan membebaskan saya. Saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan memiliki kesetiaan saya selamanya. Kalau kamu memintaku untuk menangkap ikan, aku tidak akan berani menangkap tikus, kata kucing itu dengan cemas. Kucing itu telah disegel dalam grafik selama 100.000 tahun dan akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Tidak diragukan lagi. Ia benci disegel lagi. Zhang Ruochen mengabaikan kucing itu dan mengesampingkan grafik kayu yin yang. Dia mulai mempelajari 8 prasasti dasar luar angkasa. Pemuda, jika Anda ingin mengukir prasasti ruang dasar,
Anda setidaknya harus mengembangkan kekuatan spiritual Anda hingga tingkat 12. Berapa usia Anda sekarang? Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat? Lepaskan saya dan saya akan mengajari Anda cara melatih kekuatan spiritual Anda. Suara kucing keluar dari grafik. Tingkat 12. Ya, kekuatan spiritual saya telah mencapai level 32. Prasasti dasar sama sekali tidak sulit bagi saya. Zhang Ruochen duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Dia membuka misteri waktu dan ruang, meletakkannya di hadapannya, dan mulai belajar. Bagaimana mungkin? Kekuatan spiritual orang dewasa biasa-biasanya berada di level 10. Merupakan pencapaian luar biasa untuk mencapai maksimum tingkat ke-8 untuk seorang pemuda seperti Anda. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan spiritual bawaan yang besar hanya bisa mencapai level 15 paling banyak. Bagaimana Anda bisa mencapai level ke-32? Kucing itu ragu-ragu. Zhang Ruochen tidak tertarik untuk membicarakannya lebih lama lagi. Dia mulai mempraktikkan prasasti antariksa dasar pertama, prasasti runcing. Suara itu keluar dari grafik lagi. Apakah Anda mulai melatih kekuatan spiritual Anda ketika Anda masih kecil? Tidak, bahkan jika Anda mulai berlatih sejak usia dini, Anda hanya bisa mencapai level ke-20. Bagaimana Anda bisa mencapai level 32? Anak muda, kamu lebih baik dalam menyombongkan diri daripada aku. Prajurit dengan kekuatan spiritual mereka lebih tinggi dari level 15 akan dapat mengukir prasasti dasar. Namun, prasasti dasar luar angkasa itu istimewa. Prasasti itu lebih rumit dan tidak stabil daripada prasasti dasar. Hanya prajurit dengan kekuatan spiritual di level 20 yang bisa mengukirnya. Zhang Ruochen mendorong ki asli ke ujung jarinya dan mengulurkan jarinya. Titik terang terbentuk. Dia ingin mengukir prasasti runcing di udara. Dia telah mencoba lebih dari 30 kali. Namun tidak satu pun yang berhasil. Haha, aku tahu itu. Anda benar-benar membual. Mempraktikkan kekuatan spiritual ke tingkat ke-20 sama sulitnya dengan mendaki ke angkasa bagi pejuang pada umumnya. Dan jika mereka ingin mengukir prasasti dasar luar angkasa, itu bahkan lebih sulit. Kucing itu menggodanya. Zhang Ruochen berhenti dan berbisik pada dirinya sendiri. Ini pertama kalinya saya mengukirnya dan pasti sulit. Izinkan saya berlatih dengan kertas spiritual dan prasasti pena. Ketika alkemis dan pemurni senjata pertama kali mulai mempraktikkan prasasti, mereka semua berlatih dengan pena prasasti dan makalah spiritual. Mereka membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk berlatih sebelum mereka mengukir prasasti pertama mereka di kertas spiritual. Ini adalah pertama kalinya Zhang Ruochen mempraktikkan prasasti. Namun, dia ingin mengukirnya di udara dengan jarinya. Tidak mengherankan jika dia gagal. Zhang Ruochen berdiri dan berencana membeli beberapa pena prasasti dan makalah spiritual. Anak muda, bawa aku ke sana juga. Saya berjanji bahwa saya tidak akan membuat masalah. Aku akan mendengarkanmu. Sebelum kucing menyelesaikan kata-katanya, Zhang Ruochen telah meletakkan kembali grafik kayu yin yang kegelabelannya dan berjalan keluar dari ruang internal dari Time and Space Panel. Kemudian, Zhang Ruochen meninggalkan istana kerajaan dan berjalan menuju pasar bela diri. Tepat setelah Zhang Ruochen meninggalkan istana, seorang pelayan bergegas ke istana tempat tinggal ratu dan melaporkan aktivitas Zhang Ruochen ke Han Qingluo. Dia akhirnya meninggalkan istana. Indah sekali. Dapatkan saya pasukan tentara. Saya akan membawa mereka keluar dari istana. Malam ini akan menjadi malam terakhir bagi si jenius itu, kata Han Qingluo dengan tatapan dingin di matanya. Sedikit senyum jahat bermain di bibirnya. Zhang Ruochen telah tiba di pasar bela diri dan berjalan menuju Federasi Prasasti. Federasi Prasasti adalah salah satu organisasi terkuat di Kunlunsfeld, dengan sejarah yang panjang. Sebelum Kekaisaran Pusat pertama dibentuk, Federasi Prasasti telah didirikan. Ada 4 aliansi di bawah Federasi Prasasti: Alchemist Alliance, Weapon Refiner Alliance, Tamer Alliance, dan Union of Unusual Talent. Pena prasasti dan kertas spiritual hanya dapat dibeli di Federasi Prasasti. Federasi Prasasti memiliki monopoli atas 2 barang ini. Mereka tidak dapat ditemukan di tempat lain. Di Kunlunsfeld, setiap kota memiliki cabang dari Federasi Prasasti. Komando Yunwu dibangun dengan megah, seperti sebuah kastil. Lalu lintas selalu sibuk di luar Federasi Prasasti. Ada prajurit dan juga alkemis dengan gaun biru panjang di jalanan. Untuk para alkemis, tripod disulam di bagian belakang gaun mereka. Selain alkemis, ada palu yang disulam di bagian belakang gaun pemurni senjata. Selain alkemis dan pemurni senjata, ada beberapa penjinak yang menunggangi binatang buas yang berjalan ke Federasi Prasasti. Ada seorang pria parubaya yang mengenakan gaun penyuling senjata. Dia tampak seperti berusia 30-an, dengan dadanya yang menonjol. Dia dengan angkuh berjalan menuju Federasi Prasasti. Tuanku Zuoen. Para penjaga kerajaan yang berdiri di luar Federasi Prasasti memberi hormat dengan tatapan hormat di mata mereka. Zuoen mengangguk. Dia berjalan ke Federasi Prasasti tanpa melirik penjaga kerajaan. Itu Tuan Zuoen, pemurni senjata.
Dikatakan bahwa dia adalah pemurni senjata kelas 2 yang luar biasa dengan kekuatan spiritualnya di level 26. Tuan Zuoen memiliki 17 murid. 8 di antaranya telah menjadi pemurni senjata kelas 1. Ada banyak prajurit yang ingin dibimbing oleh Tuan Zuoen di seluruh kota Yunwu. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Zuoen memiliki persyaratan yang relatif tinggi untuk murid-muridnya. Warriors akan ditolak jika kekuatan spiritualnya belum mencapai level 12, atau berusia di atas 20 tahun. Hampir tidak mungkin bagi prajurit untuk menumbuhkan kekuatan spiritual mereka hingga level 12 sebelum berusia 20 tahun. Hanya para jenius sejati yang bisa melakukannya. Pada saat ini, Zhang Ruochen melihat dua sosok yang dikenalnya Pangeran ke-8 Zhang Ji, dan Putri Tuan dari Sekte Awan Merah, San Xiangling. Mereka juga telah sampai di Federasi Prasasti. Setelah penilaian akhir tahun, status Zhang Ji merosot tajam di istana. Ibu kandungnya, Selir Xiao, telah dibuang ke istana yang dingin. Sementara itu, dari 9 pangeran, dia menjadi pangeran dengan kultivasi paling rendah. Dia sangat tertekan karena 2 pukulan ini. Dia telah menemani San Xiangling ke Federasi Prasasti, berharap mereka bisa magang dengan Lord Zuoen, pemurni senjata kelas 2. Dalam hal bakat seni bela diri, dia hampir tidak bisa dibandingkan dengan Zhang Ruochen. Oleh karena itu, dia harus menemukan cara untuk melampaui Zhang Ruochen sehingga dia bisa mendapatkan kembali statusnya. Chapter 34. Ketika Zhang Ruochen memperhatikan Pangeran ke-8 dan San Xiangling, mereka juga melihatnya, berdiri di luar Federasi Prasasti. Saat melihat Zhang Ruochen, Pangeran ke-8 marah dan berkata, "Kakak ke-9, apa yang membuatmu datang ke Federasi Prasasti?" Tidak mau berdebat dengan Pangeran ke-8, Zhang Ruochen hanya menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Yun, "Tunggu aku di gerbong kuno Roan Antelope. Aku akan membeli sesuatu di Federasi Prasasti." Melangkah dari kereta kuno Antelope Roan, Zhang Ruochen menuju Federasi Prasasti. Suara lembut datang dari kejauhan. Seorang wanita berkata, "Harap tunggu, Pangeran ke-9." Zhang Ruochen berhenti untuk berbalik, melirik San Xiangling yang sedang berjalan ke arahnya, dan bertanya, "Siapa kamu?" Baru sekali bertemu dengannya di Paviliun Qingxuan, Zhang Ruochen tidak tahu apa-apa tentang dia. Dia hanya tahu bahwa dia adalah murid perempuan junior Pangeran ke-8 dan berasal dari raja yang sama dengannya. "Saya San Xiangling dari Sekte Awan Merah. Kamu sangat membuka mata saya pada penilaian akhir tahun. Mengalahkan seorang pejuang di keadaan akhir alam kuning dengan kultivasi kamu di keadaan fajar di alam kuning. Jika memungkinkan, saya ingin mendiskusikan seni bela diri dengan kamu." San Xiangling perlahan berjalan menuju Zhang Ruochen dengan harapan di matanya, mengeluarkan sedikit aroma lembut. Sebagai salah satu dari 4 wanita cantik di Yunwu Commandery, San Xiangling benar-benar cantik. Dengan alis melengkung ramping, bulu mata panjang, dan fitur wajah yang indah, dia hampir sehalus sebuah karya seni. Ketika dia pertama kali melihat Zhang Ruochen di Paviliun Qingxuan, San Xiangling menganggapnya tidak berguna tanpa kemampuan untuk berlatih seni bela diri. Mencurigai dia adalah katamit dari Qinya, dia sangat meremehkannya. Namun, Zhang Ruochen menunjukkan hadiah yang luar biasa untuk seni bela diri di penilaian akhir tahun. Dengan mudah memegang nampan batu berat sekitar 500 kg, membunuh binatang buas kelas superior level 1, dan mengalahkan lawan yang berada di alam yang lebih tinggi. Diketahui bahwa tidak mudah bagi seorang pejuang muda untuk melakukan bahkan 1 dari 3 hal itu. Sebagai seorang ahli bela diri yang jenius, Zhang Ruochen tidak bisa menjadi catamite dan mainan dari wanita yang tidak bermoral. Zhang Ruochen melirik San Xiangling dan merasa sedikit terkejut. Dia berpikir, gadis itu tidak hanya terlihat cantik tetapi memiliki bakat yang tinggi untuk seni bela diri. Karena dia telah mencapai tingkat akhir alam kuning, yang lebih tinggi dari Putri Komando ke-9 dan Lin Ningxian. Sebenarnya, alasan mengapa mereka semua dianggap sebagai 4 gadis cantik dari generasi muda adalah karena mereka terlihat cantik dan sangat berbakat dalam seni bela diri. Jika mereka tidak memiliki bakat seni bela diri, mereka tidak bisa menjadi dewi yang dipuja oleh banyak prajurit, tidak peduli betapa cantiknya mereka. San Xiangling berusia 17 tahun, sedikit lebih tua dari Putri Komando ke-9 dan Lin Ningxian, jadi dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Melihat San Xiangling mengungkapkan kebaikannya kepada Zhang Ruochen dan merasakan krisis, Pangeran ke-8 dengan cepat berjalan ke arah mereka dan berkata, "Magang adik perempuan, kamu telah melupakan urusan antara saudara ke-9 dan nyonya rumah Paviliun Qingxuan. Belum kamu. Kamu seharusnya menjauh darinya." San Xiangling mengangkat tangannya untuk menyela Pangeran ke-8, dengan senyum cerah, dan berkata, "Pangeran ke-9 adalah bakat muda. Dia bukan tipe orang yang kamu bicarakan." Pangeran ke-8 merasakan krisis yang lebih besar. "Junior sister magang, ayo pergi. Kita akan magang dengan master lain kali," kata Pangeran ke-8 sambil menggenggam lengannya untuk pergi. Saat San Xiangling dengan cepat mengoperasikan ki aslinya,
Dia dengan ringan melambaikan pergelangan tangannya, di mana kekuatan yang kuat pecah, meniup kembali Pangeran ke-8. Pangeran ke-8. Antara pria dan wanita harus ada jarak yang bijaksana. Kamu harus bertingkah laku dengan bermartabat, kata San Xiangling dengan dingin. Magang adik perempuan, dengan rasa sakit yang berubah menjadi mati rasa di jarinya. Pangeran ke-8 tidak bisa mengangkat lengannya. San Xiangling hanya melihatnya sekilas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia menoleh ke Zhang Ruochen dengan senyum lembut dan bertanya dengan suara merdu. Aku akan magang ke Master di Federasi Prasasti. Bagaimana denganmu, Pangeran ke-9? Melihat apa yang baru saja terjadi, Zhang Ruochen dengan tenang menjawab, saya hanya akan membeli beberapa pena prasasti dan kertas spiritual untuk mempelajari prasasti. Betulkah? Itu keren. Saya telah mempelajari prasasti sejak usia yang sangat muda. Saya telah mengukir beberapa prasasti dasar. Dengan pengalaman saya belajar dengan pena prasasti dan kertas spiritual, mungkin saya bisa membantu kamu jika kamu ingin membelinya, kata San Xiangling. Zhang Ruochen berpikir sejenak, menemukan bahwa dia tidak terbiasa dengan pena prasasti dan kertas spiritual. Jadi dia setuju. Melihat sosok Zhang Ruochen dan San Xiangling yang semakin surut, Pangeran ke-8 menjadi sangat frustrasi. Sesaat kemudian, keinginannya untuk bertarung kembali. Dia berpikir, selama aku menjadi murid Zuoen, pemurni senjata, murid adik perempuan magang akan kembali padaku lagi. Baik pena prasasti dan kertas spiritual memiliki 5 tingkatan sebagai berikut, tingkat pemula, tingkat sedang, tingkat unggul, tingkat surga, dan tingkat dewa. 5 tingkatan tersebut sesuai dengan 5 tingkatan prasasti masing-masing. Untuk mengukir prasasti dasar cukup dengan pulpen prasasti dasar dan kertas spiritual. Dan orang-orang dengan kekuatan spiritual di bawah level 30 hanya dapat mengukir prasasti dasar. Semakin tinggi kekuatan spiritualnya, semakin banyak prasasti yang dapat digambar. Semakin stabil prasasti tersebut, semakin tinggi kemungkinan yang dimilikinya. Memperkenalkan prasasti untuk Zhang Ruochen, San Xiangling berkata, saya mulai berlatih kekuatan spiritual dan mempelajari prasasti pada usia yang sangat muda. Sekarang kekuatan spiritual saya telah mencapai tingkat 16, tetapi saya mengukir beberapa prasasti dasar dengan sedikit keberhasilan. Mengukir 20 kali sebelum saya berhasil sekali. Pemurni senjata, seperti Zuoen, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dapat membuat 7 atau 8 berhasil dari 10 kali. Ada pemurni senjata yang mempraktikkan kekuatan spiritual di Sekte Awan Merah. Tapi pemurni senjata mereka dengan kekuatan spiritual tertinggi baru mencapai level ke-18. Bagaimanapun, Sekte Awan Merah hanyalah seorang penguasa seni bela diri. Pemurni senjata di Sekte Awan Merah tidak dapat membimbing San Xiangling dengan budidayanya. Oleh karena itu, San Xiangling mengunjungi Federasi Prasasti untuk mengambil Zuoen sebagai majikannya sebagai cara untuk melanjutkan studinya tentang prasasti dan pemurnian senjata. Itu karena dia ingin menjadi pemurni senjata kelas 1 secepat mungkin. Kekuatan spiritual kamu telah mencapai level 16. Zhang Ruochen berkata tanpa diduga. Diketahui bahwa orang yang dapat mempraktikkan kekuatan spiritual hingga tingkat 15 sebelum berusia 20 tahun akan dianggap jenius. Hebat sekali bahwa kekuatan spiritual San Xiangling jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Saat dia menyebutkan kekuatan spiritual, San Xiangling merasa bangga dengan rasa superioritas yang muncul dalam pikirannya dan berkata, umumnya, orang-orang yang kekuatan spiritualnya telah mencapai level 15 memiliki kesempatan untuk menjadi penyuling senjata kelas 1. Berhenti beberapa saat, dia dengan sedih berkata, sayangnya, aku tidak berhasil dengan baik dalam penyulingan senjata dan prasasti. Saya gagal 2 kali dalam tes penyuling senjata kelas 1. Jika saya dapat mengambil pemurni senjata kelas 2 sebagai tuan saya akan menjadi pemurni senjata kelas 1 dengan cepat dengan bantuannya. Zhang Ruochen bertanya, apa yang terjadi jika kamu menjadi pemurni senjata kelas 1? Apakah ada manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya. Pertama, sebagai pemurni senjata kelas 1, kamu bisa menjadi anggota Federasi Prasasti. Kedua, kamu dapat mempelajari buku-buku yang ditulis tentang kekuatan spiritual yang lebih esoterik. Terlebih lagi, kamu dapat mengikuti kelas yang diberikan oleh master. Sementara itu, sebagai pemurni senjata kelas 1, kamu bisa mendapatkan jubah yang disempurnakan oleh Federasi Prasasti. Jubah tersebut melambangkan bahwa kamu adalah anggota Federasi Prasasti. Ketika seseorang mencoba menyakiti kamu, selama itu bukan karena dendam pribadi atau kesalahan kamu, Federasi Prasasti akan membantu kamu. Tentu saja, sebagai pemurni senjata kelas 1, kamu bisa mendapatkan rasa hormat dari para pejuang. Umumnya, tidak ada prajurit yang berani menyinggung pemurni senjata atau alkemis. Setelah mendengar apa yang dikatakan San Xiangling, Zhang Ruochen juga ingin mencobanya. Bagaimanapun, Federasi Prasasti memiliki sejarah panjang yang didirikan pada zaman kuno abad pertengahan 100.000 tahun yang lalu. Bahkan Kekaisaran Pusat pertama yang diciptakan oleh Permaisuri Qiao hanya memiliki sejarah 500 tahun.
Dapat dikatakan bahwa bahkan detail budaya Kekaisaran Pusat pertama yang menguasai lapangan Kunlun tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di Federasi Prasasti. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Federasi Prasasti dan tidak ada yang berani memprovokasi. Zhang Ruochen mengangguk dan berpikir bahwa tidak buruk menjadi anggota Federasi Prasasti. Baik pena prasasti maupun kertas spiritual harganya mahal. Pena prasasti tahap pemula akan berharga 1000 koin perak. Sepotong kertas spiritual dari tahap pemula akan berharga 1 koin perak. Prajurit biasa akan segera pergi begitu mereka melihat harganya. Hanya membuang-buang uang untuk mempelajari prasasti. Hanya keluarga besar dan raja yang kuat yang bisa membina beberapa alkemis dan pemurni senjata. Mereka dengan hati-hati memilih para jenius dengan kekuatan spiritual yang kuat untuk dikembangkan. Jika orang yang dipilih tidak bisa berkembang menjadi alkemis kelas 1 atau pemurni senjata, mereka akan kalah. Zhang Ruochen menghabiskan 20.000 koin perak untuk membeli 10 pena prasasti dan 10.000 lembar kertas spiritual. Uang yang cukup dia miliki. Dia juga menghabiskannya dengan sangat tertekan. Setelah membeli apa yang diinginkannya, Zhang Ruochen mengunjungi Zuoen bersama San Xiangling. Dan sekarang dia tidak tahu apa-apa tentang prasasti, tetapi hanya akan belajar sendiri melalui trial and error. Dia berpikir bahwa sekali dia mendapat bimbingan dari seorang master, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sementara itu, sebuah suara datang dari kejauhan. Selamat, Yang Mulia. Kekuatan spiritual kamu telah mencapai level 12. Kamu tidak pernah mempraktikkan kekuatan spiritual. Zuoen bertanya dengan kagum. Zuoen berpikir bahwa pangeran ke-8 pantas untuk diakui sebagai berbakat karena kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat ke-12 tanpa latihan apapun pada usianya. Benar, saya belum berlatih kekuatan spiritual. Pangeran ke-8 memandang Zhang Ruochen dan San Xiangling dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan suara yang lebih keras. Menurut pandangan kamu, saya dilahirkan untuk menjadi seorang yang lebih unggul dari kekuatan spiritual. Setelah mendengar pujian dari Zuoen, Pangeran ke-8 sangat senang sehingga dia tidak sabar untuk memamerkan bakatnya kepada San Xiangling.